Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini kita akan membahas kewajiban dan hak umat beriman Kristiani. Kanon yang membahas kewajiban umat beriman Kristiani berikutnya adalah Kanon 222 yang berbicara tentang kewajiban umat Kristiani untuk mendukung kebutuhan gereja. Mari kita baca kanon tersebut. Paragraf pertama, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal kasih, serta sustentasi yang wajar para pelayan. Paragraf 2, mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Paragraf 1 mengungkapkan salah satu dari 5 perintah tradisional gereja, yakni memenuhi kebutuhan gereja. Dari kewajiban umat Kristiani untuk mendukung kebutuhan gereja tersebut, gereja berhak mengharapkan dukungan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kebutuhan umat beriman dan orang miskin. Kewajiban membantu memenuhi kebutuhan gereja ini timbul dari kewajiban seluruh umat beriman untuk bekerja sama dalam pembangunan tubuh Kristus, sebagaimana diungkapkan di Kanon 208, memelihara persekutuan, Kanon 209, dan mendorong pertumbuhan gereja, Kanon 210. Kebutuhan gereja tersebut meliputi ibadah ilahi, karya kerasulan dan amal kasih, sustentasi kepada para pelayan, baik klerus maupun awam. Mari kita lihat di Kanon 281. Paragraf 1. Para klerikus karena membaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi yang sesuai dengan kedudukannya, dengan memperhitungkan hakikat tugasnya itu, maupun keadaan tempat dan waktu, agar dengan itu mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang pelayanannya mereka butuhkan. Mari kita baca juga yang berkaitan dengan awam di Kanon 231 paragraf 2. Dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 230 paragraf 1, mereka mempunyai hak atas imbalan yang wajar sesuai dengan keadaannya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya dengan layak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sipil. Demikian pula mereka berhak agar masa depan dan jaminan sosial serta bantuan kesehatan mereka diatur semestinya. Kebutuhan gereja tersebut juga dibahas di kanon mengenai pengelolaan harta benda gereja, secara khusus di Kanon 1254. Paragraf 1, Gereja Katolik mempunyai hak asli, tidak tergantung pada kuasa sipil, untuk memperoleh, memiliki, mengelola, dan mengalih-milikkan harta benda, guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas. Paragraf 2, adapun tujuan-tujuan yang khas itu terutama ialah mengatur ibadat ilahi, memberi sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, melaksanakan karya-karya kerasulan suci serta karya amal kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan. Selanjutnya, Kanon 222 paragraf 2. Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Kanon ini ditambahkan dalam redaksi akhir Kitab Hukum Kanonik, secara khusus berkenaan dengan abad-abad terakhir, di mana magisterium secara konsisten mengajarkan kewajiban gereja terhadap keadilan sosial. Kita bisa menemukannya di dokumen pasca Konsili Vatikan II, terutama dalam dekrit tentang kerasulan awam, Apostolicam Actuositatem nomor 8. Saya kutip di sini, pertama-tama hendaknya tuntutan-tuntutan keadilan dipenuhi, supaya apa yang sudah harus diserahkan berdasarkan keadilan
jangan diberikan sebagai hadiah cinta kasih. Dengan kata lain, kewajiban untuk memajukan keadilan sosial lebih diutamakan daripada amal. Setiap individu pertama-tama harus berupaya memberantas sebab-sebab kejahatan dan ketidakadilan sosial, sehingga karya amal benar-benar mencerminkan perintah Tuhan untuk mencintai Allah dan sesama. Yesus mengumpulkan semua orang ke dalam solidaritas tertentu. Sebagai konsekuensinya, seluruh masyarakat, terutama mereka yang menikmati kesejahteraan, harus mendukung kegiatan amal dan bantuan sosial. Menurut Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes nomor 26, tatanan sosial harus berpihak pada kebaikan atau kesejahteraan individu, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi. Dengan demikian, martabat pribadi manusia menuntut keadilan sosial. Hak-hak kodrati ini mengalir dari ajaran Yesus sendiri dan kelahiran kembali manusia sebagai anak-anak Allah yang mencerminkan gereja sebagai persekutuan. Kewajiban yang kedua, membantu orang miskin, suatu kewajiban yang berakar pada ajaran Tuhan, merupakan suatu bentuk keutamaan khusus dalam pelaksanaan kasih Kristiani yang menjadi kesaksiannya oleh seluruh tradisi gereja. Misalnya Kanon 282 paragraf 2 yang berbicara tentang klerus, di sana dikatakan, harta benda yang mereka terima pada kesempatan melaksanakan jabatan gerejawi setelah dikurangi untuk penghidupan yang layak dan untuk memenuhi semua tugas jabatannya, sisanya hendaklah digunakan untuk kepentingan gereja dan karya amal. Gaudium et Spes nomor 88 mengecam skandal yang terjadi di masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, berlimpah harta kekayaan, sementara sebagian lainnya menderita kelaparan, penyakit, dan segala macam kemalangan. Pilihan bagi masyarakat miskin ini masih berada pada tingkat abstrak, namun harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di semua tingkatan hingga tercapainya serangkaian reformasi yang tegas. Mengapa demikian? Karena teladan Kristus merupakan norma bagi umat Kristiani. Kita tahu bahwa pada penghakiman terakhir, kita semua akan diadili tanpa kecuali berdasarkan kasih nyata terhadap saudara dan saudari kita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah penjelasan Kanon 222 tentang kewajiban umat beriman untuk mendukung kebutuhan gereja. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.